Eh, Pak Harli, ini langsung saja tuh gimana Pak? Iya Bu, lanjut aja Bu. Oke, saya lanjut ya. Baiklah, mungkin kita mulai dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadirannya Bapak Niswan Zuhri selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung. Kehadirannya para rekan-rekan mahasiswa Universitas Bangka Belitung, kemudian selanjutnya narasumber yang lainnya yaitu saya sendiri dan juga Suci, nanti juga akan ditemani oleh Rian selaku pemenang hibah P2MW pada tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih banyak juga atas fasilitasinya dari tim BAKK Universitas Bangka Belitung. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertama kami persilahkan kepada Bapak Niswan Zuhri untuk memberikan sambutan terkait kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami persilahkan Bapak. Bisa didengar ya suaranya ya? Ya Pak, jelas Pak. Ya, karena posisi lagi di Kampit, Belitung Timur ya. Ini juga lagi Jauh sekali. ya, lagi di Sehat ya mobil. Pak? Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dari BAKK ya, mungkin Bu Esti nggak hadir ya. Dari Biro Akademik Mahasiswa dan Kerjasama. Yang terhormat tentunya ini Bu Ocha ya. Bu Ocha, kemudian teman-teman lainnya, narasumber lainnya ada Bu Suci ya tadi ya katanya. Ya, kemudian ya ya Bu Suci ya, Bu Suci Dwi Anggia. Kemudian mungkin juga hadir pembimbing dan tentunya para mahasiswa sekalian ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama ya, walaupun ini dilakukan secara melalui media Zoom atau dilakukan secara virtual ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari sosialisasi yang akan dilakukan nanti oleh para narasumber tentang masalah kewirausahaan ya mahasiswa ya. Nah, mahasiswa wirausaha. Jadi kegiatan hari ini kami menyambut baik sekali apa yang telah dilakukan oleh tim dari PMW dari Universitas Bangka Belitung yang tentunya di bawah koordinator dari BAKK ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa seperti tahun kemarin masalah PMW ya mahasiswa wirausaha ini kita berhasil meloloskan ya tim ke final ya. Itu di Surabaya, gue cek kemarin ya? Ya Pak, Surabaya. Nah, saya harapkan ini lebih banyak lagi yang mengikuti ya, yang mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Kita saat ini tidak hanya bertumbuh pada PKM ya, walaupun di PKM tantangan itu juga demikian berat karena kita harus memasukkan sekitar dengan kuota 300 proposal ya. Nah, ini PMW ini merupakan satu hal yang baru. Di samping ada lagi PMPK Ormawa ya. Nah, PMW ini kita juga merupakan satu bidang kegiatan kemahasiswaan yang nanti kita unggulkan. Nah, harapannya nanti kan juga akan disampaikan oleh mungkin berbagi pengalaman atau apa yang telah didapatkan pada saat mengikuti tingkat nasional kemarin ya, baik dari pembimbing maupun dari tim yang langsung ya menghadiri kegiatan di tingkat nasional. Itu mudah-mudahan nanti bisa berbagi ilmu sehingga kita dapat lebih banyak lagi meloloskan tim-tim ke tingkat nasional. Artinya dari awal pun sebenarnya bisa harus dilihat mungkin dari sisi format, template,
biasanya kalau masalah proposal itu orang akan melihat itu dulu ya, secara administratif, artinya dia akan lebih gampang menyisihkan ya ketika melihat dari konten ataupun dari isi ya, dari isi proposal. Artinya pertama itu hal yang katakanlah dengan format dan dari sisi administrasi itu benar-benar harus diperhatikan. Tetapi tentu kualitas dari proposal, karena kita tidak hanya menuntut dari sisi kuantitasnya, mungkin kita masih punya waktu untuk menyiapkan proposal dengan lebih baik lagi, sehingga nanti harapannya jangan, sehingga proposal-proposal tersebut nanti bisa bisa diperbaiki dan bisa diupload kembali. Sehingga pada tahun 2023 ini kita harapkan ini kegiatan di bidang kemahasiswaan ini lebih meningkat lagi, karena pada tahun 2023 ini Kemendikbudristek ini mulai akan lagi melakukan pengisian ataupun yang berhubungan dengan SIMKAD MAWA. Nah, dari di sini hal-hal yang berkaitan dengan prestasi mahasiswa di bidang kemahasiswaan di tingkat nasional ini akan lagi mendapatkan perhatian dari Kemendikbud. 2 minggu yang lalu saya juga mengikuti pertemuan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan tingkat nasional ya di Ternate. Ini itu juga dibahas beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan di tahun 2023 ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada BAKK dan tentunya juga dari bidang Bu Ocha dan tim ya dalam bidang masalah PMW ini. Harapannya tahun ini akan lebih meningkat lagi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan juga diharapkan akan lebih banyak lagi yang lolos ke tingkat nasional. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, karena kebetulan saya memang lagi dalam perjalanan ya ini ya masih di Belitung Timur ya. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dari pemerintah tahun 2023 ini dinyatakan secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan, dan setelah ini juga saya izin langsung live ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas sambutannya Pak. Sehat selalu Pak dan sukses selalu. Izin ya. Ya Pak. Baiklah, kita akan masuk ke acara selanjutnya, narasumber. Dari saya sendiri, saya akan mensosialisasikan mengenai tata cara atau strategi penyusunan proposal untuk P2MW itu sendiri. Oke, saya akan share screen. Selanjutnya, kegiatan ini akan dimoderator oleh Saudari Nova Aska ya. Silakan Nova, dimulai. Silakan Nova dimulai. Nova buka dulu, nanti baru saya akan memberikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Ocha. Baiklah, sebelum memulai sosialisasi atau pembukaan materi pada siang hari ini, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Pergi liburan ke Pangkal Balam, amatlah sayang jaraknya jauh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nizwan SE MM, yang saya hormati Ibu Hesti SPD MPD, yang saya hormati Ibu Ocha Rohanisca SP MSI, yang saya hormati Kak Rian Hidayat dan Kak Suci Dwi Anggia, dan teman-teman yang berada di room Zoom ini yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Nova Aska Tafdila selaku moderator mengucapkan selamat datang pada webinar sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Bangka Belitung pada tanggal 23 Februari tahun 2023 yang diadakan secara virtual. Dan tentunya yang sangat saya senang karena di sini saya bertemu dengan teman-teman yang sangat antusias. Namun, sebelum jauh ke rangkaian acara kita, saya ingin menyampaikan beberapa aturan bahwa teman-teman diharapkan menyalakan video dan mematikan audio apabila tidak diperlukan.
Teman-teman yang saya banggakan, diskusi kita kali ini sangat menarik karena kita akan membahas mengenai program pembinaan mahasiswa wirausaha, di mana kita ditemani dengan narasumber kita. Beliau merupakan koordinator kewirausahaan pada Pusat Karir dan Kewirausahaan Universitas Bangka Belitung, yaitu Ibu Ocha Rohanisca, SPMSI. Dan kita juga ditemani dengan Ketua Tim Peraih Pendanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha pada tahun 2022, yaitu Kak Rian Hidayat dan Kak Suci Dwi Anggia yang akan berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha pada tahun 2022. Selanjutnya, langsung saja saya akan membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan sekaligus membuka sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat, sharing session dengan Ketua Peraih Pendanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha pada tahun 2022. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk itu, agar mengefektifkan waktu, dan sudah dibuka dengan Ibu Ocha serta Pak Nizwan, selanjutnya kita masuk ke acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ocha Rohanisca, SPMSI. Sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan CV Ibu Ocha terlebih dahulu. Izin Bu untuk membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik. Ya, silakan. Ibu, nama Ibu Ocha Rohanisca, SPMSI, sebagai dosen jurusan kimia. Mata kuliah yang diampu yaitu kimia organik dan kimia pangan. Pengalaman, auditor halal LPPOM MUI Bangka Belitung sejak tahun 2016, anggota Pusat Studi Pariwisata dan Halal Universitas Bangka Belitung, narasumber pelatihan pengolahan usaha homestay, pondok wisata, dana alokasi khusus, non-fisik, dana pelayanan kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat selama 24 jam pada tanggal 2 sampai 24 September tahun 2021. Narasumber bimbingan teknis pendampingan Desa Wisata Regional 1A Sumatera di Bangka Belitung pada tanggal 1 September tahun 2020. Selanjutnya, narasumber sosialisasi pengelolaan dan pengembangan usaha mikro di Desa Balun Ijuk menjadi usaha mikro kompetitif halalan Toiban. Selanjutnya, peserta training of trainer pendampingan Desa Wisata di Palembang pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2020. Selanjutnya, dosen pendamping program mahasiswa wirausaha Universitas Bangka Belitung, dosen pendamping program kreativitas mahasiswa pada bidang kewirausahaan Universitas Bangka Belitung, dan yang terakhir, dosen pendamping program pembinaan mahasiswa wirausaha dan kewirausahaan mahasiswa Indonesia pada tahun 2022. Baiklah, selanjutnya kepada Ibu Ocha Rohanisca, saya persilakan untuk menyampaikan materi mengenai program pembinaan mahasiswa wirausaha. Diharapkan teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama. Baiklah, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Nova atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon ya wirausaha muda, calon mahasiswa yang akan melakukan wirausaha ya. Di sini saya akan menyampaikan ada salah satu program yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dalam rangka untuk menumbuh kembangkan wirausaha yang ada di Indonesia, yaitu ada program P2MW. Nah, apa itu P2MW? Nah, jadi P2MW ini adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha ya. Jadi sebelumnya itu pada tahun-tahun sebelumnya P2MW ini kita kenal dengan nama KBMI ya, KBMI. Nah, kemudian mulai dari tahun 2022 KBMI berubah namanya menjadi, dasarnya di Universitas Bangka Belitung itu sendiri ada pendanaan internal nih, namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Nanti akan kita buka juga. Nah, program ini pada sebelumnya itu adalah program untuk batu loncatan supaya bisa mendaftar di P2MW. Nah, apa sih perbedaan
P2MW pada tahun 2022 dengan dengan tahun 2023, yaitu pada tahun 2022 itu ada 2 nih programnya. Ada P2MW, ada IWDM. Nah, IWDM itu sendiri adalah Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa. Nah, pada tahun 2023, IWDM ini tidak ada lagi. IWDM masuk ke dalam P2MW, semuanya P2MW, sehingga dia akan menambah kategori pada program P2MW itu sendiri. Kemudian, pada tahun 2022 kemarin, ya tidak ada pembagian tahapan usaha. Jadi, sebelumnya itu, ketika mahasiswa mau melakukan pendaftaran untuk pengajuan proposal PMW, mereka sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Itu sebelum tahun 2022. Nah, pada tahun 2023 ini ya, pemerintah dalam rangka untuk menumbuh kembangkan ekosistem kewirausahaan yang ada di Indonesia, karena target pemerintah Jokowi itu pada tahun 2024, targetnya itu sebesar 3,95% masyarakat Indonesia itu adalah wirausaha. Nah, pada tahun ini kuantitas untuk penerima hibah P2MW itu dinaikkan. Jadi apa? Jadi para mahasiswa UBB ini memiliki kesempatan yang sangat besar sekali untuk memenangkan pendanaan tersebut. Nah, dan juga untuk syaratnya itu juga lebih dipermudah karena di sini dibagi menjadi 2 kategori ya. Pertama-tama ada tahapan awal ya. Ada tahapan awal. Nah, untuk tahapan awal ini adalah maksimal usahanya itu adalah akan dibiayai mahasiswa itu sebesar 15 juta. Nah, pada tahapan awal ini tidak ada seperti prasyarat sebelumnya. Minimal usaha sudah berjalan selama 6 bulan itu tidak ada. Jadi pada tahapan awal ini hanya kita nanti untuk proposal itu kita hanya memberikan bagaimana prototipe dari produk yang akan kita jual seperti itu. Nah, kemudian satu lagi itu ada tahapan bertumbuh. Nah, untuk tahapan bertumbuh ini adalah ada minimal syarat usaha yang sudah berjalannya, yaitu minimal 6 sampai 8 bulan. Nah, karena tahapan bertumbuh ini adalah tahapan untuk dalam rangka mengembangkan usaha tersebut, maka nilainya pun yaitu yang akan didanai itu sebesar 20 juta, ya maksimal 20 juta. Nah, di sini jangan bingung ya, di sini ada manajemen PT itu. Nah, manajemen PT ini jadi setiap kelompok usaha nanti yang didanai oleh dalam hibah P2MW akan mendapatkan pendanaan sebesar 3 juta untuk universitas. Nah, 3 juta itu adalah honor ya, ada honor pendamping, honor mentor, dan juga untuk pengadaan workshop atau coaching bagi kelompok usaha yang didanai P2MW-nya. Nah, selanjutnya yang paling menarik lagi adalah pada tahun 2022 itu Student Startup Acceleration ini hanya diberikan untuk penerima UWDM. Nah, tetapi pada tahun ini akan diadakan semacam program pendampingan dari kementerian kepada kelompok usaha penerima P2MW, yaitu program pembinaan itu nanti hibrid, ada daring, ada luringnya, nanti akan diberikan jadwal oleh kementerian bagi penerima hibah P2MW itu. Nanti program itu dinamakan Indonesian Student Entrepreneur Camp. Nah, ini berlaku untuk seluruh penerima P2MW, semua kategori. Dalam hal apa? Untuk meningkatkan ekosistem kewirausahaan yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, jadi nanti adik-adik yang kami harapkan adalah ketika kalian sudah ditetapkan sebagai penerima P2MW, yang kami tekankan adalah komitmen dari adik-adik untuk tetap menjaga kontinuitas dari produk kalian. Jadi jangan sampai setelah kalian mendapatkan dana, membuat laporan, kemudian produk itu selesai. Nah, bukan seperti itu yang kami inginkan. Nah, penguatan komitmen adik-adik ini semua akan kami tekankan saat seleksi presentasi nanti ya. Jadi yang kami inginkan adalah komitmen adik-adik untuk melaksanakan kegiatan wirausaha ini, memulai dari pelaporan kemajuan sampai laporan akhir, plus harus tetap menjaga kontinuitas produk itu walaupun program kita sudah selesai. Karena apa? Karena dana ini diberikan sebagai apa? Sebagai stimulus bagi para mahasiswa untuk mengembangkan usahanya, ya. Jadi bukan sekedar hanya
proyek untuk mendapatkan uang, bukan. Jadi memang tetap usaha ini terus berjalan supaya kita bisa mendukung program pemerintah untuk meningkatkan wirausaha di Indonesia sebesar 3,95% pada tahun 2024. Jadi Indonesia itu masuk ke dalam 5 besar ya, kita di bawah Vietnam, masuk sebagai negara dengan wirausahanya yang tertinggi kayak gitu, tapi kita masih peringkat 5. Oke, semoga nanti pada tahun 2024 kita bisa meningkatkan semakin banyak jumlah wirausaha baik dari masyarakat maupun dari pihak akademisi, dalam hal ini adalah perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian apa saja ya nanti ini adalah yang akan dilakukan oleh kami pihak perguruan tinggi, yaitu kami akan mengadakan seleksi internal nih adik-adik. Nah, timeline ya di BAKK lewat Instagram BAKK bisa dicek. Nanti akan diadakan seleksi internal, presentasi, kemudian setelah presentasi itu ada revisi proposalnya, ada tenggat waktunya, kapan pengumpulan revisi proposal tersebut. Nah, setelah mendapatkan revisi proposal nanti baru kami berikan akun ya bagi adik-adik untuk bisa upload proposalnya. Ya, nanti untuk yang di internal ini juga ya kami akan fokus untuk menilai juga tidak hanya konten yang kami nilai, tetapi juga justifikasi RAB-nya, ya, anggaran biayanya, kira-kira rasional tidak. Nah, nanti kami juga akan mengecek kira-kira bahan-bahan apa saja yang tidak boleh kalian lakukan pembeliannya. Misalnya kan tidak boleh beli kompor, itu tidak boleh. Untuk sewa peralatan atau sewa rumah itu tidak boleh. Biaya listrik, biaya itu tidak boleh. Nanti juga akan kami cek untuk justifikasi anggarannya ya. Kemudian selanjutnya menyediakan dosen pendamping. Nah, dosen pendamping wirausaha itu sendiri adalah nanti adik-adik sendiri nih yang memilihnya. Kira-kira yang sesuai, kira-kira dosen mana yang kira-kira bisa mensupport, yang bisa membagi waktunya supaya tetap bisa mensupport saya agar usaha saya tetap bisa berjalan. Sebagai tempat saya untuk curhat ketika saya mengalami kendala dalam hal peningkatan produk saya, kira-kira saya harus konsultasinya ke siapa kayak gitu. Dosen-dosen yang bisa meluangkan waktu, yang bisa meluangkan waktu untuk apa? Untuk bersama dengan mahasiswa menjalankan usaha tersebut ya. Kemudian persyaratan apa nih? Ya, persyaratan mahasiswa yang bisa mengajukan proposal P2MW yaitu pertama-tama mahasiswa aktif jenjang sarjana ya yang terdaftar di PD Dikti. Pasti dong, semuanya sudah terdaftar nih di PD Dikti. Nah, maksimal itu adalah semester 7. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa itu hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha. Nah, jadi PKM. Kalau PKM itu kan mahasiswa tuh masih bisa nih dia mendaftar tuh di maksimal 2 proposal ya. Misalnya ya satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota di 2 proposal. Tetapi untuk di P2MW, mahasiswa hanya bisa mendaftar satu proposal ya, satu proposal di semua kategori usaha dan di semua kategori jenis usahanya kayak gitu ya. Maksudnya apakah dia tuh tahap awal maupun berkembang atau bertumbuh. Nah, kemudian nanti terdiri dari satu ketua ya ketuanya dan juga anggotanya itu maksimal 5 mahasiswa. Kemudian nanti memilih salah satu. Nah, jika memang adalah usaha itu ada usaha yang baru, berarti dia memilihnya adalah tahap awal. Jika usaha itu adalah usaha yang sudah lama berjalannya nih, minimal 6 bulan atau 8 bulan, nanti akan ada beberapa syaratnya, maka daftarlah sebagai usaha yang bertumbuh ya. Nah, jadi hanya bisa memilih satu kategori usaha. Kemudian yang perlu diingatkan kembali adalah produk yang dijual oleh mahasiswa itu adalah produk sendiri, produk inovasi dari mahasiswa itu sendiri, ya bukan dari waralaba, bukan dari reseller, bukan dari titip jual, ya atau usaha keluarga atau usaha dari bapak ibu atau om tante kalian bukan. Itu adalah usaha kalian sendiri, kalian inovasikan sendiri usahanya. Kemudian proposal usaha yang diusulkan itu tidak menerima pendanaan sejenis dari sumber APBN. Jadi misalnya jika sudah mengajukan di PKMK, untuk produk sejenis itu tidak boleh lagi tuh diajukan di P2MW kecuali produknya itu berbeda. Apakah berbeda dari bahan bakunya atau ada inovasi yang membedakan lah kayak gitu kan. Jadi tidak boleh double funding, oke.
Nah, kemudian tahapan usahanya, jadi ini adalah kriteria usaha tahapan awal. Jadi ini adalah untuk yang usaha yang tahapan awal ya, apa saja tuh yang perlu dipersiapkan. Pertama-tama, memiliki prototipe ya, prototipe produk yang terdokumentasi. Jadi sudah ada nih bentuk produknya bagaimana yang akan dipasarkan. Yang kedua, sudah melakukan validasi masalah dan solusi. Nah, untuk validasi masalah dan solusi ini, adik-adik semua bisa melakukannya dengan cara membuat Google Form, membuat pertanyaan, sebarkanlah di pasar. Jadi yang diinginkan oleh pihak P2MW ini adalah usaha itu, produk itu memang sudah ada semacam gambaran memang akan diterima oleh pasar. Nah, makanya diperlukan adanya validasi. Nah, apakah produk kalian itu bisa menjawab ada di masyarakat, solutif. Nah, itu yang terpenting. Apakah produk kalian itu bisa diterima oleh masyarakat? Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik ketika membuat pertanyaan di Google Form itu, jadi misalnya nih apa nih? Misalnya kalian membuat apa nih? Misalnya kalian mau membuat misalnya kecap ya, misalnya kecap atau saus lada hitam. Nah, saus lada hitam. Nah, apa nih permasalahannya? Misalnya nih, biasanya itu saus lada hitam yang ada di pasaran itu terbatas nih, hanya ada misalnya tuh saus lada hitam yang dari Sauri saja. Nah, kemudian karena Bangka Belitung sebagai penghasil lada putih Bangka, kemudian kalian akan membuat variasi dari saus lada hitam itu. Misalnya ada saus lada hitam rasa rasa apa nih, misalnya rasa ada tambahan sedikit rempah-rempahnya kayak gitu, kemudian saus lada hitam tetapi lebih ke arah misalnya arah apa tuh, misalnya banyak cabenya kayak gitu, atau kalian buat saus lada hitam dengan berbagai macam level. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi semua kalangan itu bisa merasakan yang namanya saus lada hitam. Jika selama ini saus lada hitam itu hanya dirasakan oleh untuk anak-anak yang misalnya di atas 8 tahun ke atas yang sudah lidahnya sudah toleransi dengan rasa pedas. Nah, tetapi misalnya untuk anak yang 4 tahun, 5 tahun pun bisa nih merasakan saus lada hitam. Tetapi konsentrasi dari lada hitamnya nih kita kecilin. Nah, seperti itu. Itu boleh. Jadi kalian menjawab apa sih permasalahan yang ada di pasar itu. Nah, ini loh solusinya. Solusinya adalah produk kami ini seperti ini. Intinya apa? Apa sih yang membedakan produk buatan mahasiswa dengan produk buatan masyarakat? Yang membedakannya adalah produk buatan mahasiswa itu mengandung sains. Apakah produknya yang mengandung sains atau metodenya yang mengandung sains. Misalnya kalian tuh membuat produk itu memang tidak hanya sebagai mengenyangkan saja, tetapi apa efek dari itu semua. Misalnya saus lada hitam. Jadi dia saus lada hitam ini yang diolah secara higienis kayak gitu. Ya, secara higienis, kemudian dia misalnya ketika orang memakan saus lada hitam tadi bisa menambah nafsu makan juga. Nah, kayak gitu. Ini bagus nih untuk anak-anak yang nafsu makannya kurang, kayak gitu kan. Kemudian untuk memberikan variasi rasa bagi anak-anak yang batita, yang susah makan. Jadi ada sainsnya di situ, tidak hanya sebagai produk untuk mengenyangkan saja, seperti itu ya. Kemudian, nah itulah yang membedakan antara produk mahasiswa dengan produk masyarakat biasa. Ada nilai inovatifnya, ada nilai sainsnya di situ. Kemudian untuk yang produk dengan kriteria usaha tahapan awal adalah belum melakukan penjualan. Nama juga untuk usaha yang awal, berarti di sini belum ada rekam jejak penjualan itu sendiri, ya. Dan yang terakhir adalah proyeksi laba rugi dan arus kas. Nah, tetapi walaupun kalian belum melakukan penjualan produk, tetapi kalian sudah punya proyeksi nih. Kira-kira ketika produk kami jual dengan harga yang A, nah akan mendapat keuntungan tuh berapa, BEP-nya tuh berapa. Jadi ada proyeksi laba ruginya, ada arus kasnya. Nah, seperti itu ya. Sudah ada proyeksinya. Nah, kemudian nanti silakan nih adik-adik nih untuk menentukan harga itu sendiri itu silakan kalian tanyakan juga tuh di kuesioner tadi kira-kira harga yang berapa ya yang tepat atau sesuai dengan kemampuan pasar untuk membelinya itu di harga yang berapa. Nah, seperti itu. Jadi
proposal itu memang didasarkan atas data pasar, tidak atas dasar khayalan dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian untuk kriteria usaha tahapan bertumbuh yaitu pertama-tama ya, usaha itu minimal sudah berjalan selama 6 bulan ya. Sudah berjalan selama 6 bulan. Jadi bagi penerima PMW pada tahun kemarin ya, ketika mau mengajukan produk-produknya ke P2MW dengan kategori usaha bertumbuh, silakan diajukan. Yang penting produknya itu inovatif ya, yang inovatif. Kemudian yang kedua selanjutnya, terdapat penjualan atau telah memiliki jejak usaha. Karena usaha itu sudah berjalan, pastinya dia harus memiliki laporan kas ya, laporan kasnya, berapa pembeliannya, berapa penjualannya, jadi sudah ada laporan kasnya. Kemudian yang ketiga adalah sudah melakukan validasi market. Nah, untuk usaha yang dengan tahapan bertumbuh, validasi market apa nih yang kalian lakukan? Validasi market berupa kira-kira keinginan pasar itu apa sih yang diinginkan terhadap pengembangan produk kalian? Apakah ada inovasi produk lagi? Apakah misalnya untuk makanan inovasi rasa? Kemudian untuk ekonomi yang aircraft, ekonomi kreatif, misalnya inovasi misalnya bentuk tasnya atau motif tasnya. Nah, seperti itu. Misalnya untuk inovasi yang jasa, misalnya dengan menggunakan aplikasi. Nah, kayak gitu. Jadi untuk yang tahapan bertumbuh ini harus didasarkan adanya validasi market berupa pengembangan produk kalian. Pengembangan produk kalian ya. Nah, itu yang bedanya. Untuk yang tahapan bertumbuh pengembangan produk, sedangkan untuk yang tahapan awal adalah bagaimana penerimaan pasar terhadap produk kalian. Nah, seperti itu. Nah, pastinya kalian memiliki laporan laba rugi dan juga arus kas yang nanti akan dimasukkan pada proposal P2MW. Nah, kemudian nih ada 6 ya. Ada 6 kategori usaha ya. Pada tahun kemarin tuh kategorinya itu sampai 5 saja ya. Ya, jadi ini sudah ada 6 ya. Sudah ada 6 kategori usaha. Pertama-tama makanan dan minuman. Nah, untuk makanan dan minuman kira-kira apa saja nih yang bisa masuk? Ada makanan olahan, makanan beku ya, makanan siap saji, minuman olahan, minuman siap saji, aneka snack. Usaha yang tidak termasuk kategori makanan minuman adalah kafe, restoran, rumah makan dan sejenisnya itu. Nah, ini tidak masuk dalam makanan minuman. Jadi makanan minuman ini yang tadi yang sudah saya sampaikan yang kayak makanan olahan, makanan beku. Dan juga tadi saya ingatkan kembali bahwa makanan dan minuman ini kalian lakukan inovasi. Silakan kalian mengangkat ya reviewer dari P2MW itu sangat tertarik dengan ketika kita mengangkat produk lokal atau kearifan lokal Bangka Belitung, kemudian ada sisi inovasi di situ. Setelah kita masukkan sisi inovasinya, kemudian ada nilai sainsnya juga di situ, ada kebermanfaatan bagi masyarakat, tidak hanya mengenyangkan saja. Kemudian budidaya. Nah, kemudian budidaya ini ada istilah yang bisa masuk ke sini, pakan ternak. Nah, nih untuk anak-anak yang dari budidaya aquaculture misalnya ya, aquaculture atau dimanapun yang dari ilmu kelautan, kemudian bisa membuat pakan ternak misalnya, pakan ternak dari limbah apa, itu bisa dimasuk ke kategori budidaya. Budidaya ikan air tawar laut. Nah, jadi tidak hanya budidaya ikan saja ya, bisa juga misalnya kepiting, udang atau apapun tuh bisa. Budidaya tanaman, bibit tanaman, buah, sayuran, rempah-rempah, pupuk hidroponik dan juga peternakan. Nah, peternakan ini banyak unggas, domba, sapi dan lebah dan hewan kesayangan misalnya kucing, anjing, kelinci, burung, reptil. Nah, dan juga misalnya nanti tuh ada adik-adik mau membuat jamu atau mau membuat obat herbal. Nah, itu masuk ke dalam kategori budidaya. Oke. Kemudian, untuk kategori industri kreatif, seni, budaya, dan pariwisata, nah di sini apa saja yang masuk dalam kategori ini, yaitu produk kerajinan. Nah, produk kerajinan, misalnya di sini ada kopiah resam yang bisa kalian inovasikan. Kemudian apalagi nih ada anyaman-anyaman besek kayak gitu yang bisa kalian itu kreasikan, inovasikan. Kemudian ada apalagi nih? Kita ada tari-tarian Bangka Belitung, seni lukis, ada batik cual juga, ya, ada patung, kaligrafi, ya.
kerajinan kain lokal itu termasuk kain itu kita ya, kain batik cual ya, kemudian tempat dan pertunjukan wisata hingga hiburan. Nah, ini masuk ke dalam seni budaya pariwisata. Kemudian jasa dan perdagangan. Nah, untuk jasa dan perdagangan ini apa nih? Nah, kafe, restoran, jasa laundry, jasa konsultasi, jasa desain grafis, jasa sewa peralatan, jasa fotografi, jasa salon, produk media pembelajaran, jasa reparasi, elektronik, bengkel, jasa penyedia souvenir, periklanan, bimbingan belajar, produk fashion. Nah, ini adalah jasa dan perdagangan. Nah, kemudian jadi misalnya nih, kalau yang kakak dari UKM Kompas kemarin mereka jasanya di bidang membuat bank sampah. Nah, itu bisa. Kemudian nih misalnya dari anak-anak teknik sipil atau dari arsitektur ya, kayak gitu, membuka jasa desain grafis. Nah, tetapi apa inovasi dari membuka jasa desain grafis itu? Apakah orang tuh bisa memesannya itu lewat aplikasi atau apa? Nah, lakukanlah inovasi seperti itu. Kemudian jasa laundry. Nah, tetapi jasa laundry ini bukan jasa laundry yang sama seperti laundry yang pada masyarakat umumnya, tidak. Apa inovasi dari jasa laundry kalian itu? Apakah kayak inovasi dari metode penjemputannya, metode pembayarannya, atau metode apa ya, metode penjemputannya seperti itu. Nanti kalian terserah kalian apakah membuat aplikasi laundry, terserah kalian. Jadi intinya harus ada inovasi dari apa ya, dari masyarakat umumnya. Jadi tidak bisa kalian membuat jasa laundry tetapi sama seperti masker umumnya, itu tidak bisa. Yang membedakannya adalah ketika mahasiswa dia harus menerapkan inovasi pada produk-produk atau jasa yang dia tawarkan pada proposal P2MW. Kemudian untuk kategori manufaktur dan teknologi terapan. Nah, contohnya pembuatan mesin. Nah, ini nih untuk yang para teknik-teknik nih, teknik mesin, teknik elektro, misalnya kan komponen pendukung proses manufaktur. Nah, pembuatan kemasan. Nah, ini bisa untuk yang desain-desain ini, misalnya teknik informatika, ya, tekstil dan garmen, otomotif, perakitan, otomatisasi sistem parkir. Nah, nih banyak nih. Kemudian kendaraan ramah lingkungan, energi terbarukan, alat kesehatan, dan drone. Nah, banyak sekali ya. Jadi misalnya, Bu, kami mau membuat nih, Bu, aplikasi. Nah, membuat aplikasi untuk para angkot kayak gitu yang ada di Pangkal Pinang, silahkan kalian buat aplikasi tersebut atau membuat aplikasi yang lainnya, silahkan. Aplikasi belajar, Bu, supaya anak-anak tuh mudah belajar apa, misalnya belajar kimia, fisika, biologi, sains, atau belajar bahasa Inggris, saya sastra Inggris, atau mau belajar apapun tuh silahkan kalian buat ya, nanti tawarkan di proposal P2MW. Nah, kemudian nanti masuk ke bagian apakah jasa dan ya, masuk ke bagian jasa dan perdagangan ya. Kemudian ini bisnis digital. Nah, jadi untuk bisnis digital ini ada marketplace ya, ada aplikasi pendidikan berbasis mobile, ya, kemudian aplikasi kesehatan, aplikasi pemasaran terintegrasi, perangkat digital cerdas, ya, smart device. Nah, ini adalah yang terbaru itu adalah Internet of Things atau IoT, sistem komunikasi dan pertukaran pesan, virtual reality ya, AR and VR, sistem kecerdasan buatan ya, AI, sistem pengendalian jauh dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih kriteria penilaian non-bisnis digital? Untuk kriteria penilaian non-bisnis digital, Ibu sarankan, silahkan adik-adik mahasiswa tolong download panduannya. Nah, nanti mungkin akan dibantu oleh Bapak Harli akan membagikan panduan dari P2MW ini, akan bisa dicek ya Pak ya. Nanti Pak Harli akan men-share panduan P2MW di chat. Nah, saran saya adik-adik nanti sebelum kalian membuat proposal, tolong dibaca pada halaman 38. Pada halaman 38 itu ada kriteria penilaiannya. Ada skor 1 itu apa, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perhatikan latar belakang. Apa yang harus ditulis di latar belakang itu ya, kalian langsung perhatikan tuh skor 6. Skor 6 itu ada skor yang paling tinggi. Ya, bukan skor satunya yang dilihat, skor 6-nya. Apa yang harus kalian penuhi di latar belakang. Nah, kayak gitu. Kemudian nanti lihat juga di tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa yang harus saya penuhi? Ya, itu di halaman 38 itu kalian baca.
Nah, jadi setelah kalian paham apa yang harus kalian penuhi di proposal itu, baru kalian persiapkan datanya, baru kalian narasikan di proposalnya. Supaya apa? Supaya proposal kalian mendapat skor yang maksimal dan layak untuk dibiayai. Ya, halaman 38 ya. Kemudian di sini apa-apa saja yang harus ada? Pertama-tama tujuan mulia. Jadi ya pemerintah itu mengharapkan usaha mahasiswa dari adik-adik ini bisa memiliki dampak bagi masyarakat ya. Bisa memberi dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, apa yang membedakan antara P2MW dengan PKMK adalah terletak di tujuan mulianya ini, Nobel purpose-nya, terletak di sini. Ya, jadi anak-anak P2MW mereka wajib punya mitra. Ya, apakah mitra pada proses produksinya atau mitra pada proses penjualan, pemasaran atau penjualannya. Jadi wajib punya mitra. Karena apa? Karena dengan kesibukan mahasiswa yang sangat tinggi, tidak mungkin dia bisa melakukan kegiatan dari A sampai Z. Itu tidak bisa. Jadi pasti kalian membutuhkan mitra. Ketika kalian sibuk dengan aktivitas UAS kalian dan aktivitas kegiatan mahasiswa, bagaimana produk itu tetap tersedia di pasar, kalian harus punya mitra pendukung kalian ya. Yang diinginkan itu adalah usaha. Jadi usaha ini tetap berjalan, bukan ketika sudah selesai laporan mati usahanya. Itu bukan seperti itu yang diinginkan oleh pemerintah. Makanya nanti akan selalu ada monef setiap bulannya, baik dari pihak universitas, nah sedangkan dari pihak kementerian nanti mereka akan monefnya dilihat dari laporan kemajuan dan laporan akhirnya. Jadi yang kami sekali lagi kami tekankan adalah komitmen dari para mahasiswa untuk menjaga supaya produk itu tetap tersedia di dalam pasar dan juga continue produk itu selalu ada di pasar ya. Ingat tujuan mulia ini adalah apa dampak adanya usaha kalian terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Maksudnya apa sih Bu? Misalnya gini, kalian nanti misalnya ya, saya kembali lagi tadi ke kecap lada. Nah, kecap lada tadi, kalian itu mitranya dengan siapa? Mitranya adalah dengan petani lada. Nanti kalian nanti bermitra itu, saya sarankan adalah dengan komunitas yang punya legalitasnya. Misalnya, kalau seandainya petani itu kan ada Poktan, kelompok tani. Silakan bermitra dengan kelompok tani. Bermitra dengan kelompok tani, sehingga apa? Kalian bisa menjaga kestabilan harga lada. Ya, karena apa? Kalian nanti lada itu dibuat produk-produk turunannya kan. Turunannya lada hitam tadi dengan berbagai macam varian rasa dan juga dengan bermacam varian level tingkat kepedasannya seperti itu. Dan juga kalian juga bisa nanti bermitra dengan wanita kelompok tani. Nah, wanita kelompok tani itu apa? Wanita kelompok tani dalam hal ini bermitra untuk membantu proses produksinya. Jadi pemikiran inovasi itu berasal dari mahasiswa, tetapi dikerjakan bersama-sama dengan wanita kelompok tani. Dengan seperti itu, apa dampaknya? Dampaknya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan dari wanita kelompok tani tersebut. Dan secara tidak langsung juga, dengan stabilnya harga lada itu, maka pendapatan petani lada juga menjadi stabil ya. Kemudian pada proposal ini juga harus ada konsumen potensialnya. Nah, untuk konsumen potensial ini ya silakan jika memang harus didapatkan dari survei pasar, memang sebaiknya ada dengan survei pasar. Nanti saya sampaikan tadi kan bahwa baca halaman 38 untuk konsumen potensial ini data apa nih yang harus kalian penuhi di proposal itu? Ya, penuhi saja dibaca di bagian 6 itu apa? Kalian penuhi, persiapkan, penuhi. Nah, kemudian baru dinarasikan di proposal kalian. Narasi itu harus didasarkan atas datanya, oke? Kemudian produknya. Nah, produk ini harus memiliki inovasi. Kemudian keunikan produk itu juga memiliki daya saing. Kemudian diharapkan penggunaan bahan lokal ya. Jadi memang ya kalau saya dari Bangka Belitung ya kita lihat apa potensi yang ada di Bangka Belitung. Kemudian produk apa yang bisa saya kembangkan, produk apa yang bisa saya buat menjadi produk-produk turunannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya memang kita menggunakan bahan baku dari Bangka Belitung, berarti nanti efeknya adalah ke masyarakat Bangka Belitung. Ya, nanti kesejahteraannya itu akan meningkat. Gitu. Kemudian, tadi saya sampaikan di awal bahwa produk yang kita tawarkan itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, tadi ya saya sampaikan, misalnya supaya anak-anak tadi yang bosan dengan masakan yang seperti itu aja, dengan kita adanya varian lada saus lada hitam tetapi tidak pedas,
kemudian kita tambahkan nih misalnya ekstrak apa nih misalnya atau apa untuk menambah nafsu makannya. Nah, itu kan bisa menyelesaikan permasalahan bagi anak yang nafsu makannya berkurang. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian dan juga yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu kita dapatkan dari survei pasar. Kemudian pemasaran. Nah, pemasaran ini nilai 20% ya. Apa saja ini yang harus kalian tampilkan adalah kriteria ini ya akan dinilainya adalah strategi pemasaran yang akan kalian lakukan. Strategi pemasaran itu mencangkup saluran distribusi, bagaimana promosi yang akan kalian lakukan, dan hubungan dengan pelanggan. Ya, jadi saluran distribusi, misalnya distribusi ini saya nanti akan bekerja sama dengan siapa nih, misalnya dengan swalayan-swalayan lokal kayak gitu, promosinya, ya promosi itu pasti harus menggunakan media apa ya, media sosial ya, TikTok, kemudian apalagi nih Instagram dengan melakukan live di TikTok, Instagram, atau dan juga FB. Nah, seperti itu. Kemudian promosi juga dengan menggunakan e-commerce, ya e-commerce, Shopee, Tokopedia. Nah, kemudian hubungan dengan pelanggan. Misalnya nih ketika hubungan dengan pelanggan itu, misalnya pelanggannya kalian tuh ada pelanggan yang komplain. Nah, bagaimana cara kalian menanggapinya? Nah, seperti itu. Itu adalah bagaimana kalian tetap menjalin hubungan dengan pelanggannya. Nah, seperti itu. Apakah misalnya supaya tetap menjaga pelanggan tersebut, misalnya dengan membeli 10 produk kalian akan gratis berapa persen. Nah, itu juga bisa nih untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Sumber daya ini adalah kriteria ini menilai kemampuan dan keterampilan anggota tim dalam menjalankan usaha dan memiliki sumber daya fisik, sarana dan prasarana produksi serta non fisik, yaitu mitra dan jejaring usaha. Nah, tadi ya saya sampaikan bahwa pada dasarnya nanti kalian akan membuat struktur organisasi. Struktur organisasi itu nanti jelas ya siapa yang bagian siapa misalnya ketuanya siapa. Nah, itu saya memang kurang paham nih istilah-istilah ekonominya. Intinya ketuanya itu siapa, kemudian penanggung jawab keuangannya siapa, ya bagian produksinya siapa, penanggung jawab bagian promosinya siapa. Jadi semuanya itu sudah ada penanggung jawabnya masing-masing kayak gitu kan. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa wajib memiliki mitra ya. Ya, mitranya siapa nih? Pendukung dari usaha kalian. Kemudian sarana prasarana produksi apa yang sudah kalian miliki yang ada di situ. Jadi memang tidak boleh nanti uang P2MW itu kalian gunakan untuk itu tidak boleh. Pembelian kompor itu tidak boleh ya. Jadi kalian memang sudah punya sarana dan prasarana produksi. Jadi pada dasarnya pendanaan P2MW ini adalah untuk apa ya? Misalnya untuk memulai usaha itu supaya memang benar-benar maksimal bisa berjalan kayak gitu. Tetapi untuk yang produksi itu kalian untuk yang kompor, kemudian piring atau baskom kayak gitu kalian beli sendiri ya. Nah, kemudian keuangan. Nah, ini adalah keuangan. Jadi ini akan dinilai kemampuan pengelolaan keuangan usaha yang dilihat dari laporan laba rugi dan arus kas usahanya. Ini adalah untuk yang bertumbuh ya, yang sudah ada laporan laba ruginya. Sedangkan untuk yang awal itu berupa proyeksi proyeksi laba ruginya ke depannya. Seperti itu. Ini adalah untuk yang kategori 5 tadi, makanan dan minuman, budidaya, industri kreatif, seni budaya dan pariwisata, jasa dan perdagangan, dan manufaktur dan teknologi terapan. Kemudian, nah untuk kriteria penilaian bisnis digital, nah ya ini. Jadi yang berhubungan dengan bisnis digital, kita sudah punya prodi bisnis digital, kita juga sudah punya TI ya, teknologi informatika. Nah ini nih yang berhubungan dengan digital. Nah apa saja nih yang harus kalian penuhi? Pertama-tama, permasalahan dan solusinya itu ya 20%. Apa yang dinilai adalah tentang permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah serta adanya value proposition dari solusi tersebut. Jadi ya sama seperti yang sebelumnya itu, jadi memang semuanya harus didasarkan atas riset pasar ya. Kemudian analisis pasar. Nah, kriteria ini menilai tentang analisis pasar tentang permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan STP tadi ya, segmenting, targeting, dan positioning, serta penggunaan data pendukung dan referensi untuk memperkuat hasil analisis. Kemudian yang ketiga ada analisis menilai tentang analisis terhadap kompetitor yang sudah ada, baik berupa kompetitor langsung maupun tidak langsung.
termasuk di dalamnya penjelasan perbedaan dan potensi persaingan dengan kompetitor sejenis, serta strategi bersaing dengan kompetitor sejenis. Ya. Kemudian untuk yang monetisasi yaitu, nah ini akan dinilai tentang strategi untuk memperoleh pendapatan, meliputi skema monetisasi dan juga rencana sumber pendapatannya. Nah kemudian nanti ada profil timnya juga, nanti akan dinilai uraian keahliannya apa, pengalamannya, dan juga uraian tugas masing-masing anggota tim. Kemudian terakhir ada traction. Nah, kriteria ini menilai kinerja tim dalam menjalankan strategi bisnis yang dapat diukur dari pengguna, yaitu jumlah pengunjung, pengguna baru, pengguna yang loyal, yang mitra, dan review dari customer. Ini adalah untuk kriteria penilaian bisnis digital. Nah, sama juga nih untuk penilaian bisnis digital itu mungkin sekitar di halaman tadi misalnya 38 mulainya untuk yang usaha non digital tadi, mungkin untuk yang bisnis digital sepertinya berada di halaman 40-an nih. Terdapat kriteria penilaian bisnis digital, sama juga. Misalnya untuk permasalahan dan solusi, harus apa aja komponen yang ada di situ, kalian baca dulu di poin 6-nya ya, supaya penuhi semua permintaan di poin 6 supaya kalian bisa mendapatkan skor yang maksimal. Nah, tadi ya, ini seleksi proposal. Tadi saya sampaikan bahwa seleksi proposal itu nanti ada seleksi ini di internal perguruan tinggi UBB. Nah, kita akan menseleksi. Nah, kemudian nanti ya, kita akan menseleksi itu. Jadi, Ibu harapkan itu semuanya tidak tertumpuk di makanan dan minuman, karena untuk yang makanan dan minuman itu kita hanya bisa mengajukan 3 proposal, ya. Itu semuanya itu akumulatif, 3 proposal itu. Jadi misalnya kalau memang sudah ada yang bertumbuh di situ, berarti hanya bisa mengajukan 2 lagi nih untuk yang tahap awalnya. Nah, karena itu tuh akumulatif ya. Jadi kalau bisa itu ya tidak hanya menumpuk di makanan dan minuman. Nah, ini nih adalah makanan minuman itu memang sangat-sangat populer, pilihan para mahasiswa. Dia tuh memang benar-benar inovatif tuh untuk makanan dan minuman. Jadi persaingan kalian juga tepat nih untuk yang makanan dan minuman, jika tidak kalian tambahkan sisi sainsnya di situ. Oke? Nah, kemudian nanti kami akan ada presentasi juga ya, presentasi untuk yang internal akan dilaksanakan 2 hari. Silakan dilihat di timeline-nya. Kemudian nanti kami akan membuat berita acara siapa-siapa saja yang lolos, yang bisa mengikuti pendanaan proposal P2MW. Nah, kemudian untuk yang diseleksi mau apa sih mereka lakukan? Ya sama juga melakukan seleksi proposal dari perguruan tinggi, mereka seleksi kembali. Apa yang akan mereka seleksi? Seleksi administrasi proposal, kemudian berupa apa nih? Berupa justifikasi RAB, justifikasi rencana anggaran, lembar pengesahan PT-nya ada atau tidak, berita acara seleksinya. Nah, ini akan dinilai-nilai ya. Nah, kemudian nanti yang penting tugas mahasiswa adalah silakan kalian buat proposal semaksimal mungkin dengan memenuhi skor 6 pada halaman 38 itu ya. Nah, nanti urusan proposal itu kalian klik nanti di http://kesejahteraan.kemendikbud.go.id ya, nanti jika kan sudah lolos, nanti kami akan berikan akun supaya bisa mendaftar di web ini ya. Kemudian nanti alokasi pendanaan akan kembali. Untuk tahap usaha awal itu maksimal 15 juta ya. Nanti akan disampaikan apa-apa saja yang tidak boleh kalian lakukan dan boleh kalian lakukan. Nah, untuk tahapan usaha bertumbuh dan berkembang itu sebesar 20 juta. Nah, untuk dana 3 juta ini, jadi nanti misalnya ada 5 proposal yang lolos, nanti PT akan mendapatkan 3 juta di masing-masing kelompok usaha. Misalnya kalau ada 5 proposal, berarti PT bisa mendapatkan 15 juta nih untuk dia mengadakan pendampingan, workshop, coaching, dan sebagainya. Oke. Nah, ini mengenai manajemen ini nggak usah, ini adalah tugas Ibu nanti bersama dengan rekan-rekan reviewer lainnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri untuk lampiran-lampiran ya. Ini lampiran-lampirannya. Nah, untuk lampiran itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, apa saja yang dilarang? Yang dilarang
yang dilarang di RAB pertama-tama belanja modal itu ya tidak boleh lebih dari 1 juta. Kalau alat mesin atau aset itu tidak boleh lebih dari 1 juta ya. Nah, kemudian barang inventaris seperti laptop itu tidak boleh dibeli, honor kepanitiaan tidak boleh. Tadi saya sampaikan bayar tagihan listrik, gas dan sebagainya tidak boleh. Gaya komunikasi pakai data WiFi tidak boleh juga. Misalnya, Bu, kami kan tidak ada WiFi, Bu. Ketika kami aplikasi itu kan membutuhkan internet. Kalau tidak ada WiFi-nya gimana, Bu? Kalau tidak ada paket datanya. Nah, solusi dari kementerian gunakan paket data atau WiFi di kampus kalian. Nah, itu. Kemudian tidak boleh juga honor dan konsumsi kelompok usahanya, gaji karyawan, transportasi luar dan dalam kota tidak diperbolehkan. Oh, berarti misalnya transportasi lokal untuk apa nih? Untuk membeli bahan baku tidak diperbolehkan ya. Kemudian sewa tempat usaha, ruang kantor dan gudang. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi apa yang bolehnya, Bu? Yang bolehnya itu ada beli bahan baku, kemudian pembelian apa tuh kemasan, stiker, itu boleh. Kemudian perizinan juga boleh. Kemudian pembelian apalagi desain jasa untuk desain apa? Jasa TikTok, desain jasa apa percetakan brosur itu boleh ya. Kemudian nah ini timeline untuk seleksi internal di Universitas Bangka Belitung. Nah, nanti kita kan pada hari ini kita sosialisasi nih. Kemudian jadi mulai dari hari ini sampai tanggal 6 Maret silahkan kalian pengajuan proposal. Teng 6 Maret saja ya. Jadi nanti 6 Maret ini 6 Maret itu hari apa? 6 Maret Maret itu hari Senin ya. Oke, hari Senin. Nanti itu maksimalnya Pak Haris jam berapa nih kita 6 Maret itu? Jam berapa nih kira-kira Pak? 6 Maretnya ya mungkin ya kira-kira jam 12 ya. Ya, 23.59 ya 6 Maretnya. Nah, nanti 7 Maret itu kami akan seleksi administrasi. Nah, kemudian dari seleksi administrasi itu bagi yang lolos administrasi akan kami berikan jadwal untuk melaksanakan presentasi proposal pada tanggal 8 hingga 9 Maret ya. Ya. Jadi Bu kalau saya nggak lolos, ya yang nggak lolos artinya dia tidak ada dapat jadwal nih untuk presentasi proposal ya. Kemudian setelah presentasi proposal itu kan 2 hari, pasti akan ada nih masukan dari reviewernya. Kalau yang tidak ada masukan itu lebih baik, lebih bagus ya. Tinggal dirapikan saja. Nah, revisi proposal itu maksimal pada tanggal 16 Maret, revisi lagi. Kemudian kami lihat apakah proposal itu direvisi atau tidak. Jika tidak direvisi, bagaimana Bu? Jika tidak direvisi berarti tidak lolos, tidak bisa mengajukan ke tahap selanjutnya. Nah, jadi pada tanggal 17 Maret itu adalah proposal yang benar-benar yang sudah direvisi, yang sudah fix, yang sudah layak untuk di-upload ke Simbel Mawa ya, ke SIM Sejahteraan tadi. Nah, 17 sampai 21 Maret ini adalah upload proposal, oke. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya ini di sini ya, ini dari Belmawa ya di sini ya, mulai dari di sini batas akhir upload proposalnya 21 Maret. Nah, seleksi dari Belmawanya itu Maret hingga April. Pengumumannya itu jika memang tepat waktu pada minggu ketiga April ya, minggu ketiga April akan diumumkan pemenang dari P2MW-nya ya. Nah, selanjutnya nanti Mei hingga Oktober itu ada program pendampingan tadi yang dijanjikan di depan. Kemudian di Oktober itu sudah mulai pelaporan akhir. Nah, tetapi sebelum dari pelaporan akhir ini, setiap bulannya itu selalu ada pelaporan kemajuan. Nah, kemudian baru KMI Expo itu akan diadakan di bulan Oktober. Satu lagi yang saya sampaikan adalah yang membedakan KMI Expo tahun ini dengan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah pada KMI Expo ditiadakan presentasi. Jadi tidak ada lagi yang namanya presentasi. Nah, kemudian gimana nih Bu para juri menentukan siapa yang akan menang di KMI Expo? Nah, pemenang KMI Expo itu benar-benar dinilai dari laporan kemajuan yang disampaikan oleh mahasiswa. Ya, siapapun yang jadi siapa yang bisa
laporan kemajuan itu memang benar-benar valid seperti itu, didukung oleh bukti-bukti pendukungnya berupa foto, maka dia bisa mengikuti KMI Expo. Ya semoga ya kami harapkan adalah komitmen dari para adik-adik mahasiswa semuanya ketika sudah mendapatkan pendanaan itu komitmennya itu menjalankan usaha itu emang benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana kalian seperti itu, supaya apa? Supaya kita berpeluang untuk memenangkan KMI Expo. Ya, itu saja dari saya. Kemudian satu lagi, saya ingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa nanti penerima baik P2MW ini dari kementerian maupun PMW diwajibkan nih untuk mengisi SBC yang Student Business Partner itu yang di kantin, dan juga wajib juga ikut free day morning. Nah, itu wajib ikut itu. Nah, kenapa kok diwajibkan, Bu? Ya karena pada dasarnya kami sudah menyediakan wadah bagi kalian untuk memasarkan produk kalian. Nah, jika kalian tidak melakukan penjualan di SBC atau di free day morning, ya kami tidak mengetahui dong, ini kira-kira produknya ada nggak ya? Jangan-jangan sudah terima uangnya, kemudian produknya itu ditiadakan. Nah, yang kami inginkan adalah produk itu tetap ada dan juga continue, ya. Oke. Jadi semuanya itu wajib dilakukan. Ya. Bagaimana Bu, misalnya untuk PMW? Nah, kalau misalnya nggak dilakukan, nanti uangnya kami minta dikembalikan. Artinya apa? Dia tidak bisa menunjukkan bukti komitmennya, kan? Seperti itu. Nah, ini adalah lampirannya. Oke. Nah, ini kalian bisa baca di panduan ya, biasa ini ya. Ada latar belakang program. Tadi latar belakang tujuan. Oh enggak, ini untuk itu ya, untuk perguruan tinggi. Nanti kami akan melakukannya. Oke. Sudah, ini cuma lampiran-lampiran saja. Oke, baiklah, cukup dari saya, moderator. Silahkan dilanjutkan ke sesi selanjutnya, tanya jawab atau ke narasumber yang lainnya, silakan. Baiklah, terima kasih Bu Ocha atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang masih bingung dan penasaran dengan program pembinaan mahasiswa wirausaha, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Selanjutnya, kita masuk ke sesi sharing session yang akan disampaikan oleh Kak Rian dan Kak Suci selaku Ketua Tim Peraih Pendanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha pada tahun 2022. Kepada Kak Rian dan Kak Suci, saya persilakan. Baik Kak Nova, apakah sudah dengar? Sudah Kak. Izin share screen ya. Oh ya, sebentar saya stop share dulu ya. Oke, ya. Apakah udah muncul? Sudah Kak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Nova atas kesempatannya. Baik, perkenalkan saya Rian Hidayat, mahasiswa kimia angkatan 2021 dan sebagai ketua tim peraih pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2022 sekaligus finalis KMI Award tahun 2022. Nah, di sini saya hanya berbagi cerita aja nih buat teman-teman semua yang sekiranya tahun ini pengen coba bergabung dalam program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi, di sini saya ngambil topik kearifan lokal sebagai peluang usaha yang potensial. Kenapa saya ngambil topik ini? Pertama, ini merupakan salah satu berkaitan langsung sama judul P2MW saya tahun lalu bersama dengan tim, di mana kita mengambil kategori bidang dari beberapa kategori, yaitu bidang industri kreatif, seni budaya, dan pariwisata. Nah, kenapa topik ini saya ambil? Karena cukup miris sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi. Bahwa budaya lokal kita, Bangka Belitung itu sendiri, masih banyak masyarakat atau apalagi generasi mudanya yang nggak tahu bahwa kekayaan budaya lokal yang Bangka Belitung itu sendiri. Sehingga tujuan saya untuk membuat satu wirausaha ini, yaitu juga sekaligus untuk mempromosikan dan juga melestarikan budaya lokal Bangka Belitung yang sangat kaya. Nah, tentunya dalam kategori kami pilih yaitu industri kreatif. Tapi apa sih industri kreatif? Industri kreatif merupakan suatu proses mencapai ide dan kreativitas oleh individu maupun kelompok orang untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat dijadikan suatu produk ekonomi. Nah, sebenarnya industri kreatif ini tidak hanya terfokus pada beberapa bidang seperti tari, seperti kain-kain, dan juga
ternyata bahwa institut ini juga dapat beberapa bidang lagi nih, seperti kuliner, hiburan, seperti sinematografi, dan lain sebagainya. Tergantung kita menyesuaikan di kategori P2M itu sendiri. Nah, kenapa saya tertarik dalam bidang ini? Ya karena potensi budaya lokal Bangka Belitung ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai industri kreatif. Seperti yang kita ketahui, banyak hal dari budaya lokal Bangka Belitung ini yang dapat kita kembangkan sebagai wirausaha, seperti kain batik cual, yang mungkin teman-teman udah cukup tahu, yang sering ketika menggunakan baju adat Melayu. Kemudian ada kopiah resam, yang terbuat dari resam, sejenis tanaman rumput-rumputan atau paku-pakuan yang ada di Bangka Belitung. Kemudian seperti gitar gambus, pewter, atau kerajinan timah yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama di Bangka Belitung. Dan ada juga seperti tari campak dan lain sebagainya. Nah, kekayaan potensi budaya lokal Bangka Belitung inilah yang dapat dijadikan suatu industri kreatif di mana teman-teman dapat membuat suatu ide yang inovatif untuk dikembangkan menjadi suatu produk ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, bagi sekalian itu, selain kita membangun suatu wirausaha yang menguntungkan, kita juga dapat membantu mempromosi dan melestarikan kebudayaan lokal kita ini supaya bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Karena sayang kalau produk yang sangat kaya ini ke generasi berikutnya tidak ada yang tahu. Maka dari itu, tujuan ini dapat dijadikan suatu alasan kenapa wirausaha di bidang industri kreatif itu sangat menarik untuk dikembangkan. Nah, mungkin selanjutnya saya akan sedikit bercerita terkait perjalanan kami dari P2MW sampai KMI Award tahun 2022 lalu, di mana kami mengambil judul yaitu A Little Bag, Upcycle Tote Bag Motif Jual Bangka Belitung sebagai Sustainable Fashion. Jadi sebenarnya usaha ini berawal dari usaha kecil-kecilan, yaitu membuat suatu usaha thrift. Nah, thrift, mungkin teman-teman tahu thrift itu kayak jualan pakaian second brand atau second hand dari yang produk-produk bekas atau yang tidak laku untuk dijual. Nah, produk-produk ini kami upcycle atau kami buat lagi menjadi produk baru seperti tote bag yang dikombinasikan dengan kain cual Bangka Belitung itu sendiri, sehingga kami untuk mengurangi limbah tekstil di Indonesia, tepatnya di Bangka Belitung, kami juga membantu mempromosikan dan melestarikan budaya lokal dari Bangka Belitung ini sendiri melalui suatu produk fashion yang dapat juga menghasilkan keuntungan. Nah, selain itu, kami juga membantu nih. Kenapa kami membuat suatu produk tote bag, yaitu untuk mengurangi permasalahan atau meminimalisir penggunaan sampah plastik. Sehingga produk kami ini dibangun dari atas dasar tidak hanya untuk mengurangi keuntungan semata, tapi juga dapat membantu masyarakat sekitar, termasuk seperti penggunaan limbah sendiri. Nah, di mana mungkin sedikit cerita ya terkait proses dari P2MW hingga ke tahap KMI Award tahun 2022. Nah, di tahapan P2MW, sama yang sudah dijelaskan sama Bu Ocha tadi, bahwa kita ada seleksi internal nih, yaitu membuat draft proposal yang akan disubmit ke pihak universitas. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan dari program di PKM, di mana kita nggak ada nih namanya kayak format tertentu terhadap untuk P2MW. Jadi teman-teman bisa membuat proposal tanpa batas maksimal halaman dan juga tanpa batas margin dan segala macam. Karena nantinya setelah kita lolos dari tahap internal, kita akan langsung mengisi format proposal itu di website yang disediakan oleh kementerian. Nah, di situ akan dibagi per bagian, mulai dari global purpose, konsumen potensial, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada format proposal yang terpaku seperti program PKM. Nah, mungkin setelah itu, kita akan lanjut ke submit proposal ke kementerian nih. Jadi di sana kita bakal diseleksi lagi ke Indonesia proposal-proposal yang memang layak untuk didanai. Karena cukup tahu sendiri ya, bahwa P2M ini dananya tidak kecil, cukup besar. Tahun lalu kita dapat dana sebesar 15 juta. Nah, itu digunakan untuk menjalankan usaha yang kita ajukan tersebut. Nah, setelah pengumuman pendanaan itu diperoleh, kita ya wajib untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Jadi kalau kita mulai dari jualan bulan Juli, kita harus sesuai dengan format itu. Karena tujuan akhir kita yaitu tetap adalah KMI Award atau KMI Expo. Nah, untuk bagaimananya adalah kita harus konsisten dan tanggung jawab terhadap proposal yang kita ajukan. Kenapa? Karena ini nantinya akan jadi bahan pertimbangan baik pihak UNIF maupun pihak dari kementerian itu sendiri. Apakah memang usaha kita lakukan itu layak untuk dikembangkan dan juga kita bertanggung jawab sama apa yang telah kita buat. Nah, setelah
nantinya bahwa usaha yang kita jalankan ini bakal ada namanya monitoring dan evaluasi. Jadi kita harus bikin nih laporan kemajuan dari produk yang kita jalankan. Nah, di laporan kemajuan itu sendiri untuk di tahun lalu kita membuat suatu komparasi produk. Jadi teman-teman nih harus bikin perbandingan nih dari sebelum dan sesudah meraih pendanaan. Jadi misalnya sebelum pendanaan mungkin omset yang teman-teman dapat kecil untuk mungkin usaha yang udah bertumbuh. Nah, setelah dapat pendanaan, nanti omsetnya udah lumayan besar. Nah, ini dibuat suatu penjabaran di laporan kemajuan ini agar para reviewer di nasional itu tahu, oh, memang usaha yang kita jalankan ini memang layak dan berkembang. Kemudian yang cukup penting itu kita harus sesuai nih dari apa yang kita rencanakan. Jangan misalnya kita di proposal kita di bulan sekian kita ingin mengikuti usaha. Nah, ternyata kita tidak menjalankan usaha tersebut sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Maka itu jangan jadi bahan pertimbangan yang kemungkinan akan mempermasalahkan penilaian kita di laporan kemajuan. Nah, selain dari itu, untuk di tahun lalu kan kita dalam laporan kemajuan itu ada penilaian. Nah, untuk teman-teman yang berhasil lolos di laporan kemajuan itu bakal lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap KMI Award. Nah, apa perbedaannya KMI Award dan KMI Expo? Sebenarnya untuk tahun lalu itu, KMI Expo itu setiap mahasiswa atau tim mahasiswa yang meraih pendanaan itu harus ikut KMI Expo dan juga dapat untuk KMI Expo. Namun untuk KMI Award itu adalah hanya untuk tim-tim yang lolos dari penilaian kemajuan saja. Jadi untuk tahun kemarin adalah tahun pertama Universitas Bangka Belitung lolos peraih pendanaan sekaligus lolos langsung ke tahap KMI Award tahun 2022. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan nanti agar konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa konsistensi dalam kita melakukan kegiatan tersebut harus sesuai dengan apa yang kita ajukan agar nantinya tidak bisa berpengaruh terhadap penilaian yang kita ajukan. Nah, tapi proposal yang baik itu yang seperti apa sih? Kalau kami sendiri untuk di tahun lalu itu kita mementingkan adalah number propose. Number propose kami adalah bagaimana caranya kita dapat mengurangi nih limbah tekstil. Itu kayak pakaian bekas tadi. Nah, solusinya adalah dibuat dengan pakaian bekas itu dibuat menjadi suatu produk tote bag. Jadi produk-produk ini dibuat lagi menjadi produk baru sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian ternyata tidak hanya habis di situ. Kurang nih. Kenapa juga apa yang dapat kita berikan kepada masyarakat selain dapat mengurangi limbah tekstil tersebut? Yaitu salah satunya adalah penggunaan atau pengombinasian kain cual Bangka Belitung sebagai bentuk promosi dan pelestarian budaya lokal sehingga dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. Tentunya selain itu teman-teman bisa membuat inovasi lagi nih terhadap produk-produk itu agar tujuan mulia tersebut dapat tersampaikan. Jadi kita ini di P2MW harapannya itu tidak hanya membuat suatu wirausaha atau usaha yang hanya menguntungkan keuntungan semata, tapi juga dapat berdampak kepada masyarakat secara luas. Nah, seperti yang sudah dijelasin sama Bocah tadi, bahwa usaha yang kita jalankan juga itu wajib nih bermitra. Jadi untuk di tahun kemarin kami di usaha yang kami jalankan kita ada beberapa mitra dalam proses produksi dan proses pemasaran produk. Jadi dalam proses produksi tentunya kita sebagai mahasiswa juga pasti punya kesibukan terhadap dunia perkuliahan nih. Jadi nggak mungkin nih bisa 24 jam dalam seminggu itu dapat memperhatikan usaha yang kita jalankan. Karena kalau kita mikir dua-duanya tuh bakal pusing nih gimana cara ngebagi waktunya. Nah, makanya kita harus punya mitra kerjasama nih. Jadi kami sendiri dalam produksi kami bekerjasama nih dengan para penjahit untuk memproduksi. Jadi sekaligus kami juga membuka lapangan pekerjaan baru terhadap masyarakat yang nantinya mungkin kemarin kan kita udah kena dampak ekonomi COVID nih. Gara-gara COVID ini mungkin cukup sepi dalam pembuatan produk pakaian dan sebagainya. Dan itu kami juga bekerja sama dengan pihak penyedia kain cual yang cukup terkenal di Kota Pangkal Pinang, yaitu kain cual tadi sebagai bahan baku produk. Dan juga kita bekerja sama dengan Karang Taruna untuk mengumpulkan nih pakaian tidak layak pakai dari masyarakat yang nantinya dijadikan sebagai bahan baku produk. Dan itu kita juga bekerja sama dengan para toko-toko swalayan untuk mempromosikan jejaring distribusi produk kita supaya bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Nah, untuk pemasaran ini kita menerapkan secara online maupun offline. Jadi karena
zaman sekarang nih apa-apa aja bisa dihasilkan secara online. Jadi gimana caranya kita mempromosikan produk kita supaya nggak hanya tahu di lingkungan kita saja, tapi juga dikenal oleh masyarakat secara luas, bahkan targetnya bisa ke mancanegara. Nah, mungkin cukup sekian dari saya sharing sessionnya. Jadi harapan saya teman-teman semua, ayo terus berkreasi dan berinovasi. Jadi kita coba nih, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi ayo jaga budayamu karena sejatinya budaya adalah identitas suatu bangsa. Let's save our culture for our future. I'm Rian Hidayat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rian. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Suci ya, sharing sessionnya. Baik, terima kasih Kak Nova atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin Ibu Ocha, saya meminta bantuan Rian Hidayat untuk share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Anggia. Saya dari jurusan Agroteknologi, saat ini semester 8. Alhamdulillah, saya bersama rekan-rekan dari Kompas UBB di tahun 2022 kemarin mendapatkan dana bantuan P2MW, khususnya di bidang jasa dan perdagangan, yang mana kami mengangkat tema yang usaha yang sudah kami jalankan. Adapun judul usaha kami adalah Bank Sampah sebagai solusi permasalahan sampah bagi masyarakat di sekitar Universitas Bangka Belitung. Nah, kemungkinan ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui keberadaan dari bank sampah ini sendiri. Jadi teman-teman, usaha bank sampah kami ini diberi nama Bank Sampah IT, yang mana usaha ini merupakan usaha yang telah kami rintis dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Nah, adapun perintis dari usaha ini dan yang menjalankannya itu merupakan teman-teman dari UKM Kompas UBB pada Biro Dana Usaha Penelitian dan Pengembangan. Jadi awalnya kami itu melakukan usaha hanya untuk mendapatkan keuntungan yang mana untuk kami olah kembali menjadi kas organisasi seperti itu. Akan tetapi setelah berjalan seiringnya waktu, ternyata usaha bank sampah ini sangat berdampak teman-teman untuk masyarakat sekitar. Nah, selama kami menjalankan usaha di bidang jasa dan perdagangan ini, ada pasang dan surutnya, dikarenakan beberapa teman-teman kan kebanyakan malas untuk menjual sampah seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya program pembinaan mahasiswa wirausaha yang diadakan oleh Kemendikbudristek, itu akhirnya kami mengajukan sebuah proposal usaha yang kami jalankan dengan beberapa tim teman-teman. Nah, pada kali ini mungkin sudah banyak yang dijelaskan oleh Bu Ocha dan Kak Rian Hidayat. Mungkin saya sedikit membagikan tips dan trik mengembangkan usaha bidang jasa dan perdagangan melalui pendanaan P2MW Kemendikbudristek. Nah, teman-teman, untuk mengembangkan usaha bidang jasa dan perdagangan, itu kalau dari kami sendiri, itu yang pertama, kami mencari tim yang solid, teman-teman. Nah, teman-teman untuk mencari tim sendiri, itu harus dengan beberapa unsur. Yang pertama itu ada bertanggung jawab, komitmen yang kuat, dan evaluasi. Nah, untuk tim di usaha P2MW ini sendiri, itu di kami berasal dari berbagai macam jurusan, teman-teman. Nah, di antaranya itu ada yang dari jurusan agroteknologi, teknik elektro, ilmu hukum, dan juga ekonomi. Nah, tim yang bertanggung jawab ini sangat diperlukan, teman-teman, karena merupakan kunci dari keberhasilan dari suatu tim usaha. Kemudian memiliki komitmen yang kuat. Dalam tim harus memiliki komitmen yang kuat dikarenakan
dalam usaha ini kan pasti teman-teman. Nah, jika tidak memiliki komitmen yang kuat, ditakutkan akan stuck di tengah jalan, teman-teman. Dan dalam pelaksanaan P2MW ini sendiri, itu kan waktunya 6 bulan. Nah, kalau tidak memiliki komitmen yang kuat, dikhawatirkan tidak berjalan hingga selesai, teman-teman. Dan juga usaha P2MW ini kan usaha yang sudah berjalan, bukan yang baru dirintis. Dan setelah P2MW ini selesai, juga usahanya kalau bisa tetap berjalan. Nah, maka dari itu komitmen yang kuat sangat dibutuhkan. Kemudian evaluasi juga sangat dibutuhkan dalam usaha, yang mana ini menjadi arah kemana sih tim usaha kita ini akan mengembangkan usahanya gitu. Dan setiap kali evaluasi itu jangan lupa untuk kita rekreasi teman-teman untuk meningkatkan apa ya, chemistry dari masing-masing tim seperti itu. Kemudian tipsnya selanjutnya itu usahanya memiliki unsur kebaharuan. Nah, sebagian besar itu motif pelanggan adalah ingin mencoba produk yang baru saja ditemui seperti itu. Next, Kak Rian, boleh next, Kak? Nah, iya. Enggak, sebelumnya, Kak. Iya. Sebelumnya boleh, Kak? Maaf. Ya. Nah, harus memiliki kebaruan. Sebenarnya untuk usaha kami sendiri itu tidak ada kebaharuan karena teman-teman tahu sendiri kalau bank sampah itu kan udah biasa ya kalau di kalangan masyarakat. Nah, akan tetapi yang menjadi poin plus kami itu adalah bank sampah kami ini merupakan bank sampah pertama yang ada di Universitas Bangka Belitung ataupun di Kecamatan Merawang khususnya, teman-teman. Jadi mungkin itu bisa menjadi motivasi teman-teman, masyarakat, sivitas akademika UBB, maupun tenaga kebersihan untuk menjadi nasabah kami nantinya, seperti itu. Kemudian permintaan pasar dan kemampuan. Nah, kebanyakan masyarakat ataupun dosen, mahasiswa, tenaga kebersihan itu mereka belum adanya waktu luang lah, belum meluangkan waktunya untuk bisa menyetorkan sampahnya, menjual ataupun menabungkan sampahnya ke bank sampah kami. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kami mempunyai kebijakan untuk menjemput sampah dari nasabah, itu kami ambil kemudian kami bayar secara cash untuk menarik minat nasabah menabung ataupun menjual sampahnya di tempat kami, seperti itu. Kemudian untuk keuangan itu sangat penting dalam sebuah usaha yang mana dikelola secara jelas, kemudian membuat list kebutuhan prioritas dan kemudian menyisihkan dana untuk simpanan. Nah, adapun untuk usaha kami ini, untuk keuangannya, kami menyimpannya di ATM ya teman-teman, di bank seperti itu. Karena masalah uang kita sangat krusial kan, takut bercampur atau apapun itu. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Mungkin untuk isi proposal, untuk yang lain-lain itu sudah dijelaskan dari Bu Ocha ataupun dari Kak Rian sendiri. Nah, yang pertama tuh ada tujuan usaha. Apa sih tujuannya kita ngadain usaha ini gitu? Apa sih noble purpose-nya, tujuan mulianya kan? Kalau kami kan sebenarnya sampai dengan sekarang itu tujuannya masih gimana sih agar sampah di UBB tuh bisa diminimalisir seperti itu. Kemudian gimana sih caranya biar orang-orang di UBB itu nggak jual sampah tuh yang ke pengepul dari luar gitu. Kenapa sih nggak kita aja gitu jual ke kita, terus kita jual ke pengepul yang lain biar kayak supaya mudah gitu. Kemudian tujuan mulianya sebenarnya lebih ke ini sih, kayak kami nggak mementingkan berapapun keuntungan yang kami dapetin gitu. Yang penting kami bisa berdampak untuk masyarakat seperti itu, karena sesuai dengan UKM kami kan komunitas mahasiswa pecinta alam sosial gitu. Jadi alamnya dapat, sosialnya dapat gitu. Karena masalah sampah sampai sekarang nggak pernah habis-habisnya gitu, nggak selesai. Kemudian untuk produk, teman-teman kalau mau jasa ataupun perdagangan itu kalau di kami kan di bank sampah. Jadi untuk produk yang kami hasilkan itu seperti kerajinan
upcycle bag, upcycle tote bag, ataupun upcycle pouch gitu. Kemudian ada eco brick gitu untuk di kami. Sebenarnya untuk P2MW ini lebih, kalau dari saya sendiri lebih banyak inovasi-inovasi baru itu lebih ke arah makanan gitu, ataupun ekonomi kreatif seperti itu. Kalau untuk jasa belum terlalu sih kalau untuk inovasinya seperti itu. Cuman sekedar sharing, waktu kami expo di Surabaya, itu ada teman-teman yang usahanya kalau di bidang produknya itu ada seperti laundry, terus mereka ada event organizer, terus mereka ada bimbel, ada jasa restorasi jual beli sepeda motor gitu untuk mahasiswa. Terus ada juga jasa inovasi cuci helm, tapi mereka menggunakan inovasi, mereka menyemprotkan seperti antibakteri ke setiap sisi helm seperti itu. Dan sebenarnya itu usaha-usaha yang tidak terlalu wah lah, tapi karena ada inovasinya, jadi kemungkinan bisa lolos untuk tahap P2MW didanai seperti itu. Kemudian untuk sumber daya, selain kemampuan dari masing-masing tim, juga benar kata Kak Rian dan Bu Ocha, itu mitra sangat penting gitu dalam bidang usaha. Nah, untuk di usaha kami sendiri, di Bank Sampah khususnya, itu dari tahun 2021 sampai dengan sekarang, alhamdulillah kami masih bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, kemudian dengan Bank Sampah Pangkal Pinang, kemudian dengan beberapa pengepul yang ada di Pangkal Pinang, seperti itu. Kemudian untuk riset pasar, saya rasa untuk bank sampah ini sendiri, khususnya di Bangka Belitung, ataupun di Universitas Bangka Belitung lah, sangat pesat seperti itu. Nah, kemudian terakhir kata-kata dari saya, Kak, fokuslah dalam berwirausaha, keuntungan hanyalah bonus yang memang nikmat rasanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Suci dan Kak Rian yang telah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman ini bisa menjadi suatu inspirasi untuk teman-teman yang ingin mengikuti program pembinaan mahasiswa wirausaha pada tahun 2023 ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih penasaran dan tertarik untuk mengikuti kegiatan program pembinaan mahasiswa wirausaha, silahkan raise hand ataupun bisa memberikan pertanyaan di kolom chat. Ini nggak ada yang nanya, nggak ngerti atau sudah paham? Kayaknya nggak ada yang nanya nih Kak Nova. Bagi teman-teman yang masih penasaran nih, yuk yang mau ikut kegiatan P2MW boleh langsung ditanyakan nih. Bisa juga langsung ditulis aja di kolom chat. Masih mikir pertanyaan kayaknya, Bu. Atau malu nih Kak Nova ya? Coba kita panggil ya. Dari saya ini ada Caca Ananda Putri. Caca. Halo Caca. Oke. Caca atau Ibu nih. Kira-kira Caca minatnya mau ikut yang mana? Di bisnis digital atau yang mana? Sudah ada cari dosen pembimbing atau kira-kira apa produk yang akan saya tawarkan, ada nggak nih Caca? Di unmute nih. Unmute dulu.
Caca, halo? Dengar nggak? Oh, dia nggak tahu. Mungkin dibantu, saya bantu ya. Saya bantu coba. Hmm. Kemudian siapa nih? Giska, Giska Novianda. Dari mana nih? Giska? Untuk Caca silakan. Oh, Caca ya. Maaf Bu, tadi mic-nya nggak bisa on. Oh iya, kenapa? Atau itu apa namanya, host-nya nggak ngizinin untuk on. Oh iya, 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 iya. Oke. Boleh Ibu tanya nggak, kira-kira Caca tuh berminat mau ikut yang kategori mana? Ada rencana buat ikut yang jasa sih Bu. Yang jasa. Oke. Dosen pembimbingnya siapa? Pak Umar. Ya, Oke. Nanti mau bikin apa rencananya? rencananya tadi baru kepikiran buat kayak buka toko baju bekas gitu Bu. Kan sekarang kan banyak masyarakat yang kayak beli baju terus bajunya cuma dipakai beberapa kali gitu. Daripada dibuang dan ngotorin lingkungan, lebih baik kan dijual baru, dijual ulang dengan harga yang murah gitu. Didaur ulang, Iya. didaur ulang atau baju bekas itu dijual ulang kayak gitu? Kalau bajunya memang layak untuk dijual ulang, nanti kita akan bersihkan, kita akan rapikan, kita pokoknya bersihkan labu, terus kita jual dengan harga yang murah. Tapi kalau seandainya nggak layak, bisa kita daur ulang, misalnya untuk membuat kerajinan seperti tas, alas pensil dan sebagainya. Oke. Nah, berarti itu di dua kategori yang berbeda nih. Ya. Nah, gitu ya. Iya, jadi tadi kan kalau seandainya jika tadi baju bekasnya di upcycle tuh ya, sama seperti Kak Nova kemarin, itu masuknya ke ekonomi kreatif. Nah, tetapi jika hanya menjual baju bekasnya saja, kayak gitu, berarti dia masuk ke perdagangan, kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti apa nih inovasinya? Apakah nanti kalian akan membuat suatu aplikasi atau memperbanyak penjualan bermitra dengan apa nih? Dengan desa-desa atau siapapun kayak gitu yang bisa memberikan informasi bahwa adanya toko kayak gitu yang menerima apa tuh pembelian baju bekas. Nah, kayak gitu ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, ya nanti dimantepin lagi ya idenya. Nah, intinya kayak gitu. Harus pilih salah satu di ekonomi kreatifnya atau di perdagangannya ya. Nah, Oke, baik oke Bu, semangat terima ya kasih. Caca ya. Iya. Ya Bu. Oke. Ayo silakan diskusi. Jangan malu-malu. Nah, jadi tadi kan nanti sudah mendapat pengarahan daripada kalian sudah punya ide, idenya itu bagus. Tapi karena salah memilih kategori, nanti nggak bisa nggak lolos nih. Jadi pemilihan kategori yang tepat itu sangat menentukan eh, lolos atau tidaknya proposal yang kalian ajukan, ya. Eh, Mungkin siapa lagi yang mau diskusi? Nicholas Trenadi, coba nih Nicholas Trenadi. Nicholas. Halo Nicholas. Nggak ada ya orangnya ya? Nggak ada sepertinya, Bu. Nggak ada ya? Anggi Sapitri dari Agribisnis ya? Halo Anggi Sapitri. Nggak ada ya? Kenapa?
Eh, Oke, mungkin kalau memang tidak ada atau kita cukupkan dulu ya? Kita cukupkan saja ya Kak Nova ya? Oke, baik Bu. Kita cukupkan saja sesi diskusi dan tanya jawab kita. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan kepada Ibu Ocha, Kak Rian, serta Kak Suci. Mungkin dari apa yang beliau sampaikan, kita bisa simpulkan dalam beberapa hal. Yang pertama, pada P2MW ini ada 2 kategori, yaitu tahapan awal dan